Kembali lagi sama aku Vina Purba. Hari ini agak centil ya, pakai anting gede banget. Wow. Lagi jerawatan PMS. Bodo amat lah. Aku mau tanya deh sama kalian, pernah gak sih ketemu orang yang negatif banget gitu? Pernah gak sih ketemu orang tuh yang kerjaannya tuh ngeluh mulu? Kerjaannya tuh kalau misalnya ada kebaikan tentang orang lain tuh nggak pernah ikut gila. Kamu keren ya gitu, pasti dia mah gitu. Atau misalnya kalian pernah nggak ketemu orang yang kalau kalian tuh habis ngobrol sama dia tuh energi kalian tuh langsung terkuras habis, kayak langsung kayak badan tuh capek banget gitu loh ngobrol sama mereka tuh, kayaknya otak tuh kekuras gitu, energi tuh habis gitu. Pernah nggak? Pernah. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang negatif, bukan tespek positif gitu ya, jadi negatif. Ciri-ciri orang negatif itu yang pertama, dia suka banget mencela orang lain. Jadi orang tuh nggak ada deh yang namanya kebaikan dalam diri orang lain. Entahlah pipinya lah dibilang gendut, entahlah mukanya lah dibilang terlalu cabi pipinya, entahlah kulitnya lah terlalu hitam, entah rambutnya lah kurang keriting, tak pokoknya nggak ada bagusnya deh buat orang-orang. Dia selalu ngerasa orang lain tuh ya jelek aja terus, nggak ada bagus-bagusnya, pokoknya yang bagus dia doang. Nah yang kedua, ciri-ciri orang negatif itu adalah mereka tuh orangnya kurang bersyukur guys. Kurang bersyukurnya tuh kayak gimana ya, kerjaannya ngeluh mulu. Aduh hidup gue tuh kok kayaknya susah banget ya, aduh kok gue ada duit ya, aduh kok ini, aduh kok, and bla 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 and so on. Kalau kalian ketemu orang-orang kayak gini, percayalah, itu energi kalian tuh tiap hari kekuras habis. Nah, ciri-ciri yang ketiga itu adalah mereka itu orangnya suka playing victim. Tahu nggak playing victim itu apa? Playing victim itu adalah orang-orang yang kalau misalnya dia salah, dia bisa membuat orang lain tuh jadi lebih salah gitu loh. Nah itu namanya playing victim. Aku yakin kalian semua pasti punya teman, punya keluarga, punya rekan kerja, atau punya siapapun orang-orang yang punya kelakuan kayak gini. Enaknya kita apain ya? Nah jadi sebelum kita tahu bagaimana sih cara ngatasin orang kayak gini tuh, ada baiknya kita belajar tentang penyebab dulu. Kenapa sih ada orang-orang negatif? Kenapa sih ada orang-orang kayak gitu tuh, kenapa gitu loh? Sebenarnya apa yang salah sih sama orang-orang ini? Nah, pengalaman aku udah pelajarin ya, orang-orang yang seperti ini itu adalah orang yang sebenarnya pertama mereka tuh kurang perhatian. Nah, kurang perhatian itu dalam artian mungkin teman mereka nggak banyak, jadi kayak mereka seperti itu tuh butuh diperhatikan teman-teman. Jadi kayak apapun yang mereka lakukan mungkin selama ini kayak, tau nggak film kayak film Joker, jadi apapun yang dia kerjain tuh nggak dapat perhatian, jadi dia melakukan sesuatu yang buruk akhirnya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain gitu. Yang kedua itu problemnya mungkin mereka itu orangnya kurang percaya diri, jadi suka ngerasa insecure sama dirinya sendiri, nggak ngerasa puas sama dirinya sendiri, kayak aku terlalu gendut, aku terlalu hitam, aku terlalu putih, aku terlalu miskin, aku terlalu gini gitu. Nah itu bisa bikin orang jadi negatif juga, dan nggak menutup kemungkinan bahwa orang-orang negatif ini dibentuk sama lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi kayak misalnya dia tinggal dalam lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang suka ngeluh, penuh dengan orang-orang yang nggak pernah merasa dirinya baik, ya dia bakal ikut-ikutan gitu, bakal terpengaruh juga sama orang yang ada di sekitarnya gitu. Ya kalian pasti tau lah, sepositif apapun kalian, misal kalian adalah orang yang inner peace-nya bagus, positif orangnya, tapi kalau ketemu orang yang kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang gitu kan, semuanya negatif, pasti kalian juga ikutan negatif. Ya itu udah bawaan alam sih, makanya lingkungan itu sangat menentukan. Jadi tentukan lingkunganmu. Oke, nah tapi kalau misalnya orang-orang negatif ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, misal teman kantor, teman main, misalnya partner kerja, atau misalnya bahkan keluarga sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan dengan orang-orang seperti ini gitu?
Nah, aku ada beberapa tips yang mungkin kalian bisa coba terapkan sama orang-orang seperti ini. Tipsnya ini mungkin nggak bisa dipakai semua secara sekaligus gitu, tapi kalian bisa coba one by one. Nah, yang pertama, ketika berbicara sama orang negatif, misalnya dia mengeluh, misalnya dia mencaci orang lain, ya tips dari aku yang bisa kalian lakukan adalah pertama dengerin dulu aja. Nah, jadi waktu ngedengerin mereka, misalnya kita berhadapan nih dua orang, A dan B, dua orang nih berhadapan. Terus ketika kita berbicara sama orang negatif, kalau kita udah tahu mereka orang yang negatif, jangan pernah berbicara lihat mata mereka. Karena mata itu adalah panca indera yang paling cepat menularkan, memancarkan energi. Jadi kalau bicara sama orang negatif, lihatlah bagian lain pada mukanya. Kalian bisa lihat hidung, center sini, atau lihat di sini. Ya, bagian sini atau bagian sini, kalian bisa lihat bagian sini mereka. Jadi nggak usah lihat mata, karena mata itu cepet banget transfer energi. Nah, itu tips yang pertama. Yang kedua adalah ketika mereka berbicara, usahakan untuk ketika mereka berbicara tentang hal-hal negatif, pertama dengerin dulu, calm down. Mereka ngomong, kamu senyum, kayak oke. Terus berikan tanggapan yang sewajarnya aja, nggak usah yang kayak lo jangan jadi ngomporin gitu loh, kayak misal, aduh gue benci banget nih sama si ini gitu. Oh gitu, kenapa? Iya soalnya di gini-gini bla 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 bla. Oh gitu. Nah lo jangan malah makin ngomporin gitu loh. Jadi kalau misal orang menceritakan keburukan orang lain, misalnya kita kayak gossiping gitu ya, itu kan gossiping nggak bagus ya, kita ngomongin orang lain tentang hal-hal negatifnya gitu. Usahakan untuk selalu cari sisi positifnya, atau kalau kamu nggak bisa cari positifnya, usahakan jadi orang yang netral, atau paling nggak ya tanggapi seadanya aja. Misalnya oh gitu, iya, gitu ya, oh iya aku mengerti gitu. Jadi ngasih tanggapan tuh nggak usah banyak-banyak, karena sebenarnya kita ngasih pendapat sama orang-orang kayak gini, orang-orang negatif ini pun susah. Apapun yang mereka pikirkan, apapun yang kita katakan, itu tuh susah mereka absorb, susah mereka serap ke dalam otak mereka. Jadi kita hanya akan melakukan pekerjaan yang sia-sia gitu. Tips yang selanjutnya adalah kalau misalnya kamu ketemu dan misalnya kalau ini temanmu yang nggak terlalu penting, atau kayak misalnya ya cuma kayak kenal dia doang, tapi misalnya ketemu tiap hari, kalau dia ngobrol ya ngobrol biasa, terus jangan lihat mata tadi ya, jangan lihat mata, and then you guys can breathe out itu maksudnya kayak tapi jangan ketahuan ya, maksudnya ya kasih rasa hormat juga sama orang, jangan di depannya dia ngomong kalian gitu, jangan. Maksudnya waktu ngobrol sama mereka, kalau misalnya terlalu negatif langsung pelan gitu, atau misalnya buang muka gitu, jangan terlalu dimasukin gitu loh, karena kalau kita nggak pinter memanage diri kita sendiri, kita bakal ikut-ikutan negatif. Jadi kamu tuh harus, energi itu harus lebih kuat daripada mereka gitu kan. Nah, terus ketika mereka cerita tentang dunia mereka yang sangat negatif, kamu bisa melakukan hal-hal seperti ini. Misalnya kayak, oh gitu ya cerita kamu, terus pelajaran yang kamu dapat dari cerita ini apa? Atau misalnya pelajaran yang kamu dapat dari masalah ini apa? Terus kamu mau apa setelah ini gitu loh. Jadi kita kayak berkomunikasi sama mereka, tapi suruh mereka jawab sendiri gitu loh. Jadi kita cuma kayak ngebantu mereka atau ngarahin mereka ke arah yang lebih positif. Jadi kamu mau apa setelah ini? Terus pelajaran yang kamu dapat dari ini tuh apa gitu. Terus menurut kamu itu baik dilakukan. Terus kalau ini gimana gitu. Nah, cara kita berbicara sama mereka itu juga bisa menentukan nanti arah pikiran mereka tuh kemana. Ya syukur-syukur bisa jadi positif ya, kalau enggak ya paling enggak dia enggak negatif banget gitu loh. Oke? Ya kalau memang orang yang enggak, misalnya kalian tahu ada satu orang yang terlalu negatif, kalau memang memungkinkan untuk tidak berinteraksi sama mereka, ya nggak usah gitu kan. Cuman kan nggak mungkin dong semua orang kita hindari kayak gitu. Jadi ya kalau memang memungkinkan nggak berinteraksi, ya nggak usah interaksi gitu. Tapi kalau masih
kayaknya oh ini kayaknya orangnya bisa dibilangin gitu ya, oke, why not gitu, kita juga pengen hal-hal yang baik kan. Nah, yang paling penting adalah ketika kita bertemu dengan orang negatif ini adalah berikan pendapat, berikan nasihat, atau berikan pendapat, berikan nasihat itu hanya jika dia memintanya. Kenapa? Ya jelas, orang kayak gini tuh keras kepala. Kalau bahasa Batak tuh jugul gitu ya. Jugul banget sih lo gitu kan. Jadi kalau orang-orang keras kepala ini susah dikasih tahu, dan kalau udah susah dikasih tahu, apapun yang kita omongin tuh sebenarnya nggak masuk. Jadi balik lagi, apapun yang kita omongin hanya akan menjadi hal sia-sia. Jadi mending kalau misal dia tanya, menurut kamu gimana? Nah itu saatnya kamu berbicara gitu kan. Baru keluarin deh, kamu tuh harusnya begini, bla bla bla. Tapi kalau nggak diminta nggak usah. Itu kita namanya melakukan hal yang sia-sia, useless, pointless. Karena orang-orang negatif ini tuh adalah orang-orang yang drain, itu tuh kayak menarik energi kita. Bahasa-bahasa atau bahasa lainnya tuh kayak bilangnya toxic people ya. Jadi kayak orangnya tuh beracun gitu loh. Jadi kalau mereka beracun, kita tuh nanti suka ikut terkontaminasi gitu. Sebenarnya orang-orang seperti ini nggak semuanya benar-benar orang yang negatif. Bisa jadi dia negatif karena memang lingkungannya, bisa jadi dia negatif karena dia nggak tahu apa yang positif, bisa jadi dia negatif karena memang orangnya negatif banget gitu. Jadi yang dua option tadi di depan mungkin kita bisa bantu ubah, atau kita bisa bantu arahkan ke arah yang positif, atau mungkin kita bisa kasih contoh, kita bisa jadi contoh atau teladan hal-hal yang positif buat dia. Misalnya kita kasih tahu, waktu aku jadi kamu, aku pernah ngalamin masalah kayak gini. Nah, yang aku lakukan seperti ini, efeknya seperti ini gitu. Jadi kalau kita arahkan seperti itu dengan pengalaman pribadi kita, harusnya mereka lebih terbuka sih. Tapi kalau orang emang udah keras dan negatif, udah tinggalin aja guys. Itu kalian tuh bakal capek sendiri gitu. Oke. Sekian mengenai orang negatif, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka, silahkan share video ini ke teman kamu, karena sharing is caring. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you then and adios.